Zinedine Faris, seorang pemain tengah ataupun pemain midfield Indonesia Timnas U20 yang kini bersama-sama dengan Timnas Indonesia U20 di Turki dan Spanyol. Jom kita berkenalan dengan pemain ini, guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke guys, pada hari ini apa kabar kalian? Saya mendoakan kalian semoga dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik, dan juga sentiasa kalian sukses dalam apa juga bidang yang kalian usahakan. Yang telah subscribe ke channel ini, saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak. Tanpa anda, siapalah saya dalam berkarir di channel YouTube Askalani Studio ini. Oke guys, saya tertarik dengan seorang lagi pemain playmaker sejati, yaitu Zinedine Faris ya. Nah, Zinedine Faris yang asalnya dibentuk, digilap bakatnya daripada tim Persis Solo ya. Nah, ini sedikit biodata beliau. Beliau kini berumur 18 tahun, lahir pada 31 Mei 2004. Postur tubuhnya agak kecil sedikit, tetapi penampilannya setiap kali bermain dengan timnas U20 ini begitu licik, begitu lincah. Lincah ya, kalau kami di Malaysia itu licik sepertinya lincah, tapi bukan bermaksud lain guys. Lincah ya. Oke, jadi rekod permainannya ini pada 2016 hingga 2018 dia bermain di Tangsel Muda, kemudian 2019 di Badak Lampung, dan 2001-2022 bermain di Persis Solo. Dan dia bermain dengan Timnas Indonesia U20 bermula pada tahun ini guys. Jadi dia pernah bermain untuk International Under-20 ini ataupun Timnas U20 ini pertama kali membuat penampilan pada 16 September 2022 di Gelora Bung Tomo, Stadion Indonesia menentang Hong Kong ya. Nah, itu AFC kelayakan U20 2023. Itu penampilan pertama, dan kini dipanggil semula oleh Sinteyong ya untuk membantu Indonesia dalam Piala Dunia dan juga Piala Asia U20 tahun hadapan ini. Jadi kita semak video ini guys. Video ini menampilkan beberapa aksinya di permainan-permainan yang lepas. Jadi channel ini daripada Esports IDN. Nah, Esports IDN. Kepada yang baru ketemu channel ini, bolehlah subscribe, tekan butang loncengnya, like, share, dan komen untuk membantu seperti biasa channel ini support untuk info-info terkini. Oke, judulnya ialah Playmaker Sejati. Lihatlah ketika Zinedine Faris merubah alur permainan Timnas U20. Oke, tanpa berbasa-basi, jom kita semak video ini guys. Ini Zinedine Faris bernomor jersey nomor 6 ya. Ini nomor 6. Pemainnya kecil kan guys. Oke, Esports Indonesia ini. Zinedine Faris jangan lupa jadi jenderal di lapangan tengah Timnas Indonesia U20. Memang saya melihat Zinedine Faris ini bermain, ada satu video yang saya lihat, saya tertarik dengan cara permainannya di tengah itu sebenarnya guys. Dia antara yang saya suka cara pemainnya bersama dengan Marcelino Ferdinand, Ronaldo Quante, dan juga Rabbani. Antara itu yang bermain di tengah dan penyerang itu yang saya suka. Mengalahkan Moldova dalam uji coba di Stadion Manfagat Ataturk. Tampil sebagai pemain pengganti, pemain binaan Persis Solo itu masuk pada menit ke-23 menggantikan Ginanjar Wahyu. Pun oke juga. Nomor 6 ini ya. Kecil tetapi sebelum Zinedine masuk, dan jarak antar lini dan transisi dari bertahan ke menyerang yang cenderung lambat menjadi masalah penting di 20 menit awal permainan. Serangan Indonesia yang dibangun dari belakang cenderung banyak mengalirkan bola lewat sektor sisi kanan dan kiri, sementara di lini tengah mengalami kebuntuan.
Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Sampai 5 pemain Moldova di Got tengah ya. issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Masuknya Zanedine membuat permainan sedikit dinamis. Ia sering turun ke lini pertahanan Indonesia guna meminta bola dan membangun serangan dari bawah. Duetnya dengan Arkan Fikri pun jadi kombinasi apik lini tengah dengan timnas Arkan Indonesia Fikri lah. U20. Meski memiliki postur yang mungil, Zanedine juga tidak takut berduel dengan pemain cantik Moldova lah. yang berpostur lebih besar. Dia boleh kelecek kau pemain Moldova tu. Ini yang peluangan pertama dulu nih, yang Indonesia menang ke atas Moldova 3-1 kan. Pemain Memang banyak berusia perubahan 18 lah tahun bila itu Zanedine benar-benar menguasai lini tengah dalam laga tersebut. Ia tidak Iya. saja piawai mengatur tempo serangan, tetapi juga hadir di pertahanan saat diserang tim lawan. Dan salah satu peran Itulah, penting Zanedine rajin Faris juga. adalah asisnya lewat terobosan terukur di menit 58 kepada ini Robani yang gol Tasnim. nih. Robani Tasnim. Hasil daripada hantaran nih. Zanedine juga lah. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Ya, tentu kemenangan Garuda Muda juga tak lepas dari peran Sintayong. Kedalaman skuad dan pergantian pemain di waktu yang tepat jadi kunci sukses timnas Indonesia mampu Ini membalikan yang keadaan. Kejelian Champion Sintayong mencari dari segi pemain. taktik serta menentukan kapan dan siapa yang masuk Iya. ke lapangan memang patut diacungi jempol. Selanjutnya timnas Betul. muda asuhan Sintayong dijadwalkan akan kembali melawan Moldova U20 pada tanggal 4 November 2022. Menang dan seri lah. Menang dan imbang guys, kedua-dua perlawanan ini. Tenang siapa Zanedine. 1-2 lagi kan Tiki Taka. Ini yang cantik. Terima kasih telah menonton video Keliru ini. pemain. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ya, jangan lupa guys subscribe. Zanedine Faris itu antara salah satu pemain yang saya sukai guys. Bermain di tengah, membantu Marcelino Ferdinand, membantu juga Robbie Darwish, dan juga membantu penyerang Ronald Conte, Hoki Caraka, dan juga beberapa pemain lain. Jadi pemain Zanedine Faris ini yang saya ketahui cara permainannya itu beliau begitu rajin. Beliau dapat membuat kelecekan, beliau lebih tahu dan dewasa cara permainannya itu bagaimana dia membuat timing yang bagus untuk passing, dribbling bola, kontrol, dan juga dia mencipta beberapa peluang sehingga menghasilkan satu cetakan gol ketika menentang Moldova di perlawanan yang pertama. Jadi kadang-kadang pemain individu itu perlu juga pandai ya, pintar dan juga mempunyai idea-idea. Apalagi pemain di tengah gelandang nih, dan juga midfield ini. Dia bisa membantu kepada penyerang, dia juga bisa membantu kepada pertahanan. Jadi untuk pemain tengah ini dia perlu rajin, staminanya perlu lebih tinggi, lebih kuat untuk berada di kedudukan yang tepat pada masa bola di mana bola itu berada. Sama ada di bagian pertahanan dia cepat turun membantu pertahanan, di bagian penyerang dia cepat juga naik ke atas untuk membuka peluang-peluang kepada penyerang. Itulah dia Zanedine Faris. Kelincahannya itu sangat digilap bakatnya, dan Sintayong sendiri menyaksikan bagaimana dia memberi peluang kepada Zanedine ini untuk bermain walaupun di babak kedua. Jadi perubahan itu berlaku, yang mana perlawanan pertama Moldova dengan Indonesia nih, perlawanan babak pertama Indonesia ketinggalan 1 gol kan. Di babak kedua apabila kemasukan Zanedine Faris ini, dia mengubah rentak permainan Indonesia di tengah gelandang itu. Jadi salah satu yang membentuk permainan ataupun membentuk strategi di tengah itu adalah melalui gandingan Zanedine Faris, Marcelino Ferdinand, dan juga rakan-rakan penyerang Ronald Conte, Hoki Caraka, Robani Tasnim. Jadi mudah-mudahan Zanedine Faris ini akan dapat mengekalkan momentum permainannya
di laga uji coba di Turki dan juga di Spanyol nanti, meningkatkan lagi mentalnya juga. Itu yang paling penting, mental yang paling penting di dalam lapangan ini. Karena di dalam lapangan ini bila saja provokasi dilakukan oleh pihak lawan maupun oleh penyokong lawan, itu akan merubah sedikit cara permainan itu. Tetapi apabila mental dapat dikawal dengan sebaiknya, sudah tentu permainan itu akan nampak lebih cantik, lebih konsisten, dan strategi dapat diatur dengan baik. Itu juga yang diterapkan oleh Sinteyong kepada semua pemain Indonesia timnas U20 ini. Cuma di perlawanan kedua menentang Moldova itu seri 0-0 itu agak sedikit kemarahan oleh Sinteyong kepada semua pemain. Jadi dia memberikan beberapa nasihat kepada semua pemain karena tidak menggunakan peluang yang ada untuk mengalahkan kali kedua Moldova ini. Apapun permainan yang ditunjukkan oleh pemain individu, skill individu itu yang terbaik, cuma perlu ditingkatkan sedikit demi sedikit lagi di Spanyol nanti. Oke, sampai itu saja guys video pada kali ini dan ulasan saya pada kali ini. Jika kalian juga punya pandangan dan pendapat tersendiri terkait dengan permainan Zinedine Faris ini, bolehlah komentar di ruang kolom di bawah untuk berbagi info yang bermanfaat dan positif daripada kalian. Sampai berjumpa lagi, majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum, bye-bye.